Oke ya, ini kita ada glandula pineal, ini di otak, ada glandula tiroid sama paratiroid, ini ada di leher, ini ada pankreas, saluran pencernaan, glandula adrenal ada di depan ginjal, ada ovarium kalau yang betina, ada testes bagi yang jantan. Ya, Muhammad Syarif, Iya dokter. kamu kalau melihat saluran pencernaan, ada situ pankreas. Pankreas itu kamu tandanya apa? Maksudnya dokter? Kalau kamu lihat ada pankreas, saluran pencernaan, kemudian ada pankreas. Kalau pankreas itu apa tandanya kamu? Oh, itu pankreas. Ada di dekat hati dokter. Dekat hati. Setelah kan ada kemarin tuh ada yang pelajarin kan, pelajari rumen, omasum, abomasum. Nah, setelah abomasum apa?
Pankreas ini paling gampang carinya, Syarif. Ya, ada kan Intestin, Dok. apa? Intestin. Ada usus. Usus yang pertama kali namanya apa? Yang ketemu usus. Kan habis lambung kan ada usus, habis Duodenum. Nah, Duodenum. duodenum. Duodenum itu bentuknya kan dia seperti ini. Ya, gini dia bentuknya seperti ini. Dia bulatlah seperti ini. Di tengah-tengahnya ini ada namanya pankreas. Ya, kalau duodenum pasti dia kayak gitu dia. Dia duodenum itu biasanya melungker. Ya, di tengah-tengahnya ada pankreas. Jadi kalau mau jadi patokannya adalah kamu lihat cari lambung, lambung terakhir. Kalau misalnya pada ruminansia berarti setelah abomasum. Setelah abomasum itu pasti ada duodenum. Nah, setelah di antara duodenum itu biasanya ada sedikit cacahan daging, itu kelenjar kayak seperti kelenjar, cacahan daging itu namanya pankreas ya. Oke, definisi kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi ke dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ yang lain. Jadi kelenjar endokrin ini nggak punya saluran, tapi dia penghasilnya hormon yang dihasilkannya ini tersirkulasi melalui melalui aliran darah, baru untuk mempengaruhi organ-organ yang lainnya. Ya, seperti misalnya kerjasama sistem endokrin dan sistem saraf, ya, seperti dehidrasi atau puasa. Tubuh mengirimkan impuls ke otak pada saat haus, ya, kemudian memberikan rangsangan ke kelenjar hipofisa untuk menghasilkan antibodi, ya, atau masuk resin. Ini yang membuatkan ini. Terus, terjaga Rian yang hari Jumat. Kan ada data Rumi di sana. Nah, di sana dijaga. Ya. Kemudian kelenjar hipofisa ini menghasilkan hormon antidiuretik. Jadi untuk mengurangi banyak menghasilkan, kalau kita misalnya banyak minum kan diuretik mengeluarkan banyak cairan. Tapi kalau pada saat puasa hipofisa ini menghasilkan hormon antidiuretik. Ya, untuk apa? Untuk menghasilkan menghambat pembuangan cairan tubuh berupa urin. Ya, seperti itu. Jadi untuk mengurangi apa? Jadi rasa hausnya itu berkurang. Ya, kalau udah rasa haus berkurang berarti hormon antidiuretiknya tidak dikeluarkan lagi. Ini contoh sederhananya seperti itu. Kerjasama di antara hormon dan sistem saraf. Ya, dimulai dari pada saat bisa terjadi kita pada saat puasa atau haus, jadi mengeluarkanlah hormon antidiuretik, terjadilah proses hormonalnya, yaitu apa? Antidiuretik itu untuk menghentikan pembuangan cairan tubuh yang berupa urin atau untuk menghambat pembuangan cairan tubuh. Ya, kemudian setelah dihambat, rasa haus pun agak sedikit hilang dan hormon antidiuretik tidak dikeluarkan lagi. Oke, sekarang senyawa protein, hormon adalah senyawa protein atau senyawa steroid berupa getah yang sekresinya itu seperti getah yang disekresikan oleh kelenjar endokrin. Ya, hormon insulin atau glukagon dihasilkan oleh pankreas, hormon pertumbuhan, hormon perangsang tiroid, ada juga perangsang gonad atau FSH dihasilkan oleh kelenjar hipofisa. Kalau kemarin belajar embrio, ya belajar embrio juga ada hubungannya sama FSH. Kemudian ada hormon androgen dan estrogen dihasilkan oleh testis dan ovarium. Itu beberapa contohnya. Menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke dalam darah ya, endokrin. Nah, kenapa?
ya, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Ya, ini fungsi kelenjar endokrin secara umum. Ini totalan fungsi kelenjar endokrin dari hormon-hormon yang dihasilkan. Tapi kalau nanti secara umumnya, nanti secara khusus yang kita pelajari selanjutnya. Yang ini nih, semua yang ada di sini, ya ini dia hasilnya, fungsinya. Ya. Oke, ada glandula pituitary, ada glandula pineal, ada glandula tiroid sama paratiroid. Di sini ada pankreas, di sini ada kelenjar adrenal, di sini ada ovarium, misalnya jantan, di sini ada testis. Ya, bentuk kelenjar endokrin itu berupa sel, ya, sel argentavin pada lambung, menghasilkan hormon gastrin, berupa kelenjar dalam organ lain seperti pola ngerhas dalam pankreas, insulin dan menghasilkan insulin dan glukagon. Kemudian ada bentuk organ. Jadi kelenjar endokrin ada 3, berupa sel, berupa kelenjar, dan berupa organ. Ya, kalau organ ini nih, hipofisa, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal, dan gonad. Ya, kemudian yang pertama ada kelenjar hipofisa, merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Ya, kelenjar ini disebut master of glandula karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Ya, pada makroskopis kita lihat ada di dasar otak, ya, di sela tursika, ya, seperti ini. Ya, kelenjar hipofisanya, ini kelenjar hipofisa. Ya, oke. Kemudian yang pertama ini ada hipofisa anterior dan ada hipofisa posterior. Kalau yang anterior ada nama lainnya adalah adenohipofisa. Kalau posterior namanya neurohipofisa. Antara keduanya terdapat pas intermedia. Ya, ada pas intermedia. Oke, kelenjar hipofisa ini ada lobus anterior yang tadi adenohipofisa. Hormonnya apa? Hormonnya adalah TSH, ACTH, FSH, LH, ICSH, TH. Ini nanti kalian banyak belajar ini pada saat kalian nanti mengambil mata kuliah reproduksi. Ya, ini fungsi-fungsinya. Ya, ini fungsi-fungsinya. Oke. Terus yang pas intermedia, ternyata di pas intermedianya pun juga menghasilkan hormon. Ya, pas intermedianya ini ada juga hormonnya. Sebenarnya kalau seperti kita pelajari hal seperti ini, yang lebih kagum lagi adalah pada orang-orang yang belajar ini dulu-dulu, yang nggak ngerti apa-apa, mempelajari ternyata yang adenohipofisa ini hasilnya, terus ini neurohipofisa ini hasilnya, ya. Yang pas intermedia menghasilkan TSH dan MSH. Untuk yang posterior menghasilkan oksitosin dan ADH, vasopresi antidiuretik hormon. Ya, kemudian apabila terjadi hiposekresi sama hipersekresi, ya tadi di hipofisa itu kalau terjadi hiposekresi berarti penyakit kekerdilan. Ya, kalau pada hipersekresi terjadi gigantisme atau tulang bengkak ke samping seperti penebalan tulang pipi pada orang dewasa. Kedua adalah tiroid atau kelenjar gondok. Ya, ada makroskopisnya melekat di pada trakea dan laring. Ada 2 lobus dihubungkan dengan daerah yang sempit atau isthmus. Ada 2 kapsul, ada yang outer fast kapsul, ada inner through kapsul. Ya, oke. Ini glandula tiroid yang seperti ini. Yang kuning-kuning ini paratiroid. Ya, ya posisi kelenjar tiroid. Ya, berada di sini. Ya, kelenjar tiroid apa aja proses hormon-hormon yang keluar? Hormon adalah ini semua. Apa terjadi hiposekresi? Sama, kekerdilan juga, hipersekresi, hipertiroid. Ya, ada juga penyakit myxedema. Kalau hipersekresi namanya morbus base dowi, hiperaktif tapi badan tetap kurus. Ya, nah, kalau ada teman-teman kalian mungkin tiroidnya mungkin terlalu tinggi, ya, aktif tapi badannya kurus, ya. Tanda-tandanya tuh gugup, ya, seperti nadi dan napas cepat, tidak teratur,
Ya seperti itu. Biasanya kalau yang kelebihan hormon tiroid ini kayak nggak pernah capek biasanya. Ya kita bilang di sini ada beberapa dosen di FKH ini yang tidak pernah capek, ya nggak pernah menunjukkan rasa capek. Itu kalau kami bilang dia hormon tiroidnya tinggi kami bilang. Ya, kalau hiposekresi juga pada orang dewasa itu terjadi gondokan. Ya, tadi ada tiroid, ini ada paratiroid, ada 4, ya, sepasang di kutub atas, sepasang di kutub bawah. Masing-masing dibungkus oleh kapsula jaring ikat longgar dan banyak pembuluh darah membentuk septa. Ya, oke. Kelenjar paratiroid ini apa hormonnya? Paratormon. Ya, fungsinya apa? Yaitu metabolisme fosfor dan kadar kalsium pada darah. Ya, ini. Untuk pada hiposekresi apa? Pada hipersekresi apa? Ya tadi saya bilang hiposekresi, hipersekresi tadi saya bilang. Risni, Pugi, April, Iya, dokter. bedanya hiposekresi sama hipersekresi apa? Hipo itu kekurangannya, dokter. Kalau hiper itu berlebihan. Kalau hipo, Hipo ke kekurangan. kekurangan atau sedikit ya, hiper itu berlebihan atau terlalu banyak yang dihasilkan. Sekresi berarti dihasilkan ya. Berarti apa? Jadi kalian belajar ya para tiroid, kalau terjadi kekurangan hormon paratiroid, ini hasilnya. Kalau kelebihan hormon paratiroid, ini hasilnya. Ya, seperti itu. Kemudian ada adrenal atau suprarenal. Ya, ada 2 buah kekuningan di atas kutub ginjal. Nih, ya, ada jaringan ikatnya, dibungkus kapsul, ya, pada potongan melintangnya ada korteks, ada juga yang medula. Yang ini dipotong jadi ini, ada korteks, ada medula. Seperti ini juga, ada korteks, ada medula. Ya, kalau histologi seperti ini dia. Ada korteks, ada yang medula. Ya, hormonnya apa aja? Yang medula sendiri beda, yang korteks sendiri beda. Ya, ini fungsi-fungsinya. Kemudian kalau hiposekresi apa penyakitnya? Addison. Kalau hipersekresi apa penyakitnya? Ini penyakitnya. Ya, pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal kalian. Ya, panjangnya sekitar 10 hingga 20 cm, lebar 2,5 hingga 5 cm, yang mendapat pasokan darah dari arteri mesenterika superior dan splenikus. Ya, tadi kalau karena tadi kita omongin dari awal itu adalah tadi lambung. Setelah lambung akan ketemu sama duodenum. Ini duodenum. Ya, biasanya duodenum. Kalau kalian sudah tahu bentukan duodenum, kalau kalian bingung bentukan duodenum itu yang mana, yang pasti dan pasti adalah setelah lambung. Kalau pada hewan ruminansia dan pasti setelah abomasum, pasti adalah duodenum. Tengok di duodenumnya itu. Biasanya gini dia panjangnya gini. Mengapit mengapit pankreas biasanya. Ya, mengapit pankreas biasanya ada cacah-cacahan daging, kayak cacahan daging, ada yang nempel di usus, setelah lambung, berarti itu adalah namanya pankreas. Ya, seperti itu. Ini pankreas, ya ini ada saluran pankreas, ductus pancreaticus, ya saluran hormonnya itu ada yang ke ini ke digestive system, ya. Kemudian yang enzim saluran yang ke saluran pencernaan namanya enzim yang masuk ke pembuluh darah dia akan masuknya itu adalah hormon-hormonnya, ya seperti itu. Ya, hormon dihasilkan apa? Glukagon sama insulin. Secara imunohistokimia, inilah dia penampakan glukagon sama insulin. Hormon apa yang dihasilkan tadi pada pankreas? Insulin sama glukagon. Kalau insulin tadi untuk apa? Mengubah gula darah menjadi gula otot atau glikogen. Kalau glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa.
meningkatkan kadar gula darah. Ya, ini bedanya fungsinya ini bertolak belakang. Oke. Apa terjadi hiposekresi? Kencing, manis. Apa terjadi hipersekresi? Hipoglikemia. Berarti kekurangan darah, kekurangan glikogen di dalam darah. Jadi kalau kalian nanti ada kata-kata seperti ini, kalau hipo kalian sudah tahu kalau hipo berarti kekurangan atau rendah. Kalau mia berarti ini adalah hubungannya ada di dalam darah. Ya, menerjemahkannya ini adalah mia, hiperemia. Nah, berarti hiper ya. Kalau ada kata-kata mia, proteinemia berarti protein di dalam darah. Hipoproteinemia, kekurangan protein di dalam darah. Kalau ada mia itu berarti istilahnya adalah di dalam darah. Epifise ya, makroskopis ya, glandula bentuknya kerucut di belakang ventrikel 3. Di belakang ventrikel 3. Ya, ventrikel 3. Rati al-fajra. Rati al-fajra. Ya, dokter. Ventrikel 3 itu apa? Bagian otak, dokter. Ruangan di otak. Ruangan 3, ya, ruangan otak, ya, yang ketiga. Oke, puncak perkembangan usia pada 7 tahun di epifise, kemudian akan evolusi, akan terjadi penjerangan ikat, ya. Fungsi epifisenya ini apa? Inilah hormon-hormon dihasilkannya. Growth hormone, GRF, inhibiting, ya, TRH, melatonin, serotonin, ya, seperti itu. Ya, kemudian ada timus, ya, timus terletak di dalam mediastinum di belakang osternum, di dalam toraks. Putro hayatun nufus. Iya, dokter. Sternum di mana? Ini dokter yang di bagian depan tempat ada sebagian osmosnya juga nyangkut di situ, dokter. Bagian ventral dari oskoste. Ya. Iya, dokter. Jadi ada oskoste, nah, bagian bawahnya itu kan sternum namanya. Ya. Jadi oskoste di bagian bawahnya sternum. Jadi itu tadi saya bilang karena kita anatomi jadi kita cari letak-letaknya, ya. Di sini dia. Ya, sternum. Daerah sini. Ya, daerah dada, ya. Jadi yang pastinya adalah ini adalah tulang punggung, ini tulang punggung, ini ada koste. Nah, di bagian bawahnya itu adalah sternum, ya. Rauzatun Jannah. Oskoste itu berada di mana? Di toraks apa di lumbal? Rauzatun Jannah. Iya, dokter. Oskoste itu ada di toraks apa di lumbal? Di toraks, dokter. Di toraks, anatomi 1 ya, jangan lupa. Kemudian sekarang fungsi kelenjar timus membentuk hormon timosin, ya, berperan dalam sistem imun kekebalan tubuh, ya, mengaktifkan pertumbuhan badannya, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, ya. Kemudian ada gonad di daerah pelvis, Yasmin Amelia, pelvis di mana? Pelvis di sekitar pinggang, dokter. Pinggang, ya, dibedakan menjadi ovarium pada wanita dan testis pada pria. Terbentuk pada minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu ke-5. Ya, diferensiasi jelas terlihat pada minggu ke-7 ke-8 gestasi dengan mengukur kadar testosteron fetal. Ya,
Ini pada saat sudah terjadi embrio, sudah terjadi sudah tahu akan anaknya ini perempuan apa laki-laki. Ya, bisa juga dilihat dari cara mengukur kadar testosteron fetal, testosteron pada fetus. Ya, keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa pubertas. Ya, dengan meningkatnya sekresi gonadotropin, FSH dan LH. Akibat penurunan inhibisi steroid. Ya, nanti kan belajar FSH dan LH ini nanti pada saat masa mengambil mata kuliah reproduksi. Ya, tes ini masih hormon apa? Ini hormonnya. Ovarium hasil hormonnya apa? Hormonnya ini ovarium. Ya, dan apa fungsinya ini? Fungsi-fungsi hormon testosteron. Ya, ini fungsi hormon estrogen dan progesteron. Ya, ini histologi testis, ya, histologi testis, ya. Kalau udah dipotong testisnya, kemudian dibesar lagi seperti ini, ya. Ini ada, jadi dia menghasilkan sperma itu dihasilkan dari awal dari pinggiran sini. Lama-lama udah matang udah jadi baru masuk ke sini. Yang putih-putih ini adalah salurannya. Ya, seperti itu. Ini masih spermatozoa yang masih awal-awal. Spermatogonia, spermatosit primer, sekunder, tersier, baru ada spermatid. Habis spermatid baru spermatozoa. Spermatozoa inilah nanti yang akan keluar ke sini, yang sudah matang akan keluar melalui saluran ini. Dari saluran ini nanti menuju ke sini. Ini saluran terakhirnya lagi. Oke, ini ovarium kalau dipotong melintang sama kayak juga pada sperma, ada folikel primordial, primer, sekunder, yang udah belajar embriologi udah tahu ya, folikel yang matang. Kemudian ini kalau terjadi ini sudah matang, sel telurnya keluar. Kalau terjadi pembuahan, kalau terjadi pembuahan, maka dia akan menjadi karpus luteum, ya, yang matang. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan, sel telur sama sel sperma tidak terjadi pembuahan, maka tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali menjadi korpus albicans dan kembali menjadi folikel primordial. Oke, ada pertanyaan? Nanti organ indera, nanti kita akan ada mata kuliah tambahan. Minggu depan hari Rabu tanggal 30 kita akan mengadakan kuis. Kuisnya 3 materi, organ indera, endokrin, sama yang tadi saraf otonom. 3 materi, ya, 3 materi. Jadi nanti kita sepakati lagi 1 kali perkuliahan lagi. Ya, nanti saya bilang sama Sidik, 1 perkuliahan tambahan yaitu organ indera. Nanti kita gimana ini Gali Al-Ghifari baru masuk, ya. Nanti kita masuk ke organ indera bareng-bareng, nanti kuliahnya bareng sama anak kelas 2, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Capek ya kuliah ya, daring ya. Ya Allah. Ya, nanti kita ada 1 lagi mata kuliah tambahan, sekali lagi itu terakhir. Saya harap tolong jangan kalau udah selesai mata kuliah anatomi, boleh kalian balik lagi mata kuliah anatominya, dibaca-baca lagi. Yang penting kalau di anatomi ini dulu ngerti dulu sementara, ya. Nanti kalau hafal baru nanti yang keduanya. Kalau udah kalian ngerti anatomi, nanti enak. Itu kalau kalian mau jadi praktisi, mau jadi mungkin orang lapangan ataupun mungkin menjadi orang lab atau gimana, enak kalau udah ngerti anatomi, ya. Diulang-ulang, dipelajari lagi. Nanti kalau misalnya sama kayak saya pun juga kalau mau operasi, ada operasi misalnya tumor ada di bagian kaki, bagian femur, itu pun juga saya harus buka lagi anatominya. Bukan saya orang yang paham anatomi sampai mati, enggak juga. Saya buka anatominya,
Saya tengok-tengok lagi, ingat-ingat lagi pembuluh darah mana yang harus dihindari, terus saraf mana yang harus dikuatkan, seperti itu, biasa seperti itu. Ahli bedah pun harus seperti itu juga, ahli bedah harus bisa ngulang-ulang anatomi. Dia nggak bisa kecuali kalau misalnya kita sterilisasi pada kucing, ya sterilisasi, barulah kita, itu kan udah hal yang biasa, boleh kita asal-asal aja kita mungkin sudah biasa kita operasi boleh, tapi kalau ada beberapa kasus-kasus tertentu yang jarang terjadi pada di lapangan, kita paling sukanya bolak-balik lagi materi anatominya, ya seperti itu. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter.